Ya, James dan teman-teman, kita sudah sampai di dalam lobi Museum Brawijaya. Di sini ada beberapa koleksi yang sangat menarik dan kita bisa lihat juga ada mobil hitam di sini ya, mobil sedan. Nah, di sini mobilnya cukup istimewa dan di situ juga ada apa namanya? Ada penjelasannya. Coba James, silakan dibacakan. Oke, mobil ini adalah merupakan sedan buatan pabrik De Soto USA yang dipergunakan untuk Kolonel Sungkono sebagai kendaraan dinas jabatan pada waktu menjabat Panglima Divisi 4 Narotama dan Panglima Divisi Brawijaya atau Divisi 1 Jawa Timur pada tahun 1948 hingga 1950 di Jawa Timur. And for the English audience, there is this explanation. I will speak it too. The car made by De Soto USA Fabric of USA, founded by America, where the Colonel of Sungkono. This is his car in duties. The commander of 4th Narotama Division and the commander of 1st Brawijaya Division, East Java Division, on 1948 to 1950 in East Java, Indonesia. Oke James, thank you. Dan dari sini juga kita bisa lihat di belakang mobilnya ada sebuah peta. Ini adalah peta daerah tugas dari Brawijaya. Lalu di bagian atas ini kita bisa melihat banyak sekali foto. Kita punya foto-foto dari Pangdam yang pernah bertugas dari tahun 1945 sampai dengan 1983 dari tempat yang James sebelah sana. Dan untuk sebelah sini adalah foto-foto Pangdam Brawijaya dari tahun 1983 sampai dengan sekarang. Mungkin dari sini kita juga bisa melihat ada beberapa foto-foto lain di sana. Di sebelah sana kita punya foto Wali Kota Malang dari tahun 1919 sampai dengan sekarang. Nah, dan juga di lobi ini mempunyai gambar lain, yaitu lambang dari setiap kodam yang pernah ada di Indonesia. Untuk di sebelah kanan kita akan melihat yang sebelum tahun 2017 karena ada koreksi dan perubahan. Nanti ketika kita sudah mencapai lobi yang di sebelah kiri yang ke arah ruang 2, kita bisa melihat yang logonya yang sekarang. Wah, menarik sekali. Nah, untuk sekarang kita akan lanjutkan di ruangan yang pertama. Jadi kalau dari lobi kita bisa lihat di sebelah sana ada ruangan pertama dan di sebelah sana ada ruangan kedua, dan hari ini kita akan membahas yang ada di ruang nomor 1 sebelah sana terlebih dahulu. Oke James, yuk langsung aja. Oke, kita baru saja masuk di ruangan yang pertama. Di sini kita langsung disambut dengan banyak sekali persenjataan kelas berat, seperti contohnya ada Rakoles Rifle di sini yang biasa dipakai untuk kendaraan lapis baja. Kendaraan lapis baja untuk menembak kendaraan lapis baja seperti tank dan juga kendaraan yang lain. Dan sekarang kita bisa melihat ada 3 buah senjata di sini. Mungkin kita akan bahas yang mana, James? Oke, mulai dari yang sebelah kiri yang saya pegang. Saya sudah mendapatkan izin ya. Tentunya kita sudah berizin. Senjata ini adalah M20 Recoilless Rifle. Senjata buatan Amerika yang didesain dan diproduksi tahun 1944. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan infanteri terhadap kendaraan lapis baja. Mengapa demikian? Karena untuk mengandalkan M1 bazooka ataupun M5A1 bazooka terkadang kurang. Apalagi ketika di pop culture modern, seperti kalau kita nge-mention game ya, seperti Commodore Hero 1, terdapat satu regu paratrooper yang bisa di-upgrade atau dilengkapi dengan senjata M18 Recoilless Rifle yang merupakan yang kaliber versi lebih ringan, kalau tidak salah ukuran 57 mm. Tapi karena yang kita punya di sini adalah yang kaliber 76 mm atau 75 mm lebih tepatnya, ini lebih berat. Tentu saja senjata ini harus dibopong 4 hingga 6 orang. Mengapa demikian? Karena beratnya sendiri mencapai sekitar 40 kilo. Berat sekali ya. Benar, berat sekali. Belum ketambahan amunisinya. Amunisinya sendiri terdapat 3 jenis, heat shell atau high explosive, anti tank, ada high explosive saja HE, dan smoke atau asap. Jadi ini bisa berubah juga jadi infantry support weapon, dan juga selain untuk vehicle buster atau penghancur kendaraan, dia juga jadi bunker buster atau penghancur posisi fortifikasi. Bisa ini ya, banyak fungsinya. Ya, banyak fungsinya. Untuk yang M15. Ini untuk M20. Oh iya, M20. Oke, lalu di sini kita punya 2 lagi nih. Coba James, apa ini yang di tengah? Sepertinya kok kelihatannya sangat menarik ya. Banyak ulirnya, ada seperti per di sini. Ini kalau saya lihat ini mungkin kaliber 37 mm. Ini mungkin biasa digunakan untuk antara untuk serangan anti udara ataupun untuk kendaraan ringan. Sedangkan yang di kiri
saya yakin ini adalah bagian dari meriam tank ataupun howitzer. Karena terlihat dari bridge-nya yang dimana menjadi tempat untuk memasukkan shell atau amunisinya dia. Oh, di bagian sebelah sini ya, ini ada ceruk atau mungkin bridge-nya ini dipakai untuk masukkan shell atau amunisi yang akan dipakai untuk cannon ini. Ya, dan tentu saja senjata seperti ini kita tidak mungkin membawanya seorang diri. Karena ini harus dibawa ke bengkelnya sendiri atau tempat pabrik ya, lalu dipasang dengan mesin. Walaupun memang di zaman itu mesin untuk memproduksi tank ataupun meriamnya itu tidak secanggih sekarang, tetap ada unsur manusia yang bekerja di sini. Ya, dan ini kebanyakan di sini kita bisa lihat banyak sekali ada senjata-senjata yang ukurannya sangat besar, dan berarti semua senjata di sini adalah crew weapon ya. Mount weapon. Nah, jadi kebanyakan dari senjata di sini kita butuh tim atau regu untuk mengoperasikan senjata, baik dari seperti meriam dan juga anti recoil di sini. Lalu ada senapan mesin, ada mortar, dan mungkin ada senapan mesin lagi sebelah sana. Oke, di sini kita bisa lihat ada senapan mesin yang sangat besar, dan sepertinya di sini kita punya Vickers heavy machine gun. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kita punya barel yang cukup besar, tapi ini barelnya sebenarnya istimewa di sini ya, karena kita punya lubang di sini, dan lubang ini akan dipakai untuk mengisi air. Untuk apa? Nanti kita akan coba lihat perbedaannya water cooled system dan juga air cooled system pada senapan mesin. Oke, James. Ya. Ini kan Vickers ya, berarti senjata dari Inggris Raya. Inggris Raya. Nah, kebetulan kan James fans ini kesatuan dari Inggris Raya. Nah, coba James jelaskan. Oke, senjata ini klasifikasinya kalau dengan bahasa Indonesia ini senapan mesin berat atau SMB. Kalau untuk di luar negeri, khususnya di Inggris dan Amerika, kita menyebutnya heavy machine gun. Machine gun ini atau senapan mesin ini berkaliber 7,7 mm atau dengan sebutannya 303 Inggris. Dan di sini kita lihat tempat untuk memasukkan amunisinya. Di sini tempat box amonya atau box amunisi. Lalu nanti akan dimasukkan ke dalam lubang mengisinya dengan sistemnya menggunakan belt atau sabuk. Ada berapa mekanisme untuk senjata seperti ini yang harus kita sebutkan. Selain tadi kita menyebutkan tentang belfit atau sistem pelurunya, maka kita menjelaskan bagaimana cara kerja timnya untuk mengoperasikan senjata ini. Oke, jadi seperti yang kalian lihat, kita punya handle-nya ada 4 sisi, yang dimana memang umumnya regu machine gun itu terdiri dari 4 hingga 6 orang. Mengapa demikian? Karena ini untuk mempermudah rantai komando dan juga kapabilitas senjata ini sendiri. Contohnya ketika kita menggunakan sistem 4 orang, maka otomatis kita bisa melihat ada 2 orang standby di sebelah kiri bersiap-siap, 2 orang lagi di sebelah kanan. Lalu kalau misalnya di video game ya, khususnya Battlefield 5 kalau kita sebutkan, operasionalnya kan dia akan mulai dari tengah gini. Dia langsung mode ke first person, langsung lewat depan gini. Tetapi realitanya ada yang menjadi gunner, satu, mungkin di sebelah kiri atau juga langsung di tengah, yang satu lagi membantu sebagai loader, satu lagi sebagai assistant atau sighternya, yang satu lagi komandan. Jadi tergantung doktrin ataupun formasi yang diterapkan. Lalu untuk menembakkan senjata ini, di sini ada pelatuk, tapi dengan model seperti, mungkin kalau kalian familiar dengan rem motor ya, sama sepeda. Rem motor dan sepeda. Nah, mekanik itu seperti ini, kita menekan, dia nanti akan menembak. Senjata ini tahan untuk situasi yang sangat lama. Oke, mungkin untuk Vickers bisa saya jelaskan sedemikian rupa. Ya, dan berikutnya di sini kita punya senjata yang sangat istimewa dan mungkin kita semua sudah tahu dengan senjata ini. Ini sangat terkenal. Di sini kita punya senjata mortar 80 mm rampasan dari tentara Inggris pada 10 November 1945. Dan di sini kita bisa lihat kita punya mekanisme yang masih berjalan. Berarti terima kasih kepada museumnya karena telah merawat senjata ini dengan baik. Oke, James, kita bisa lihat nih banyak sekali tuas dan juga putarannya bisa diputar. Di sini bagian atas kita bisa lihat ada ulir. Kalau kita putar nanti kita bisa menggeser trajektorinya ke sebelah samping, baik itu kanan ataupun kiri. Coba James, silahkan diputar. Kita sudah dapat izin, jadi bisa didemonstrasikan. Seperti ini, James sedang memutar sebelah kanan, lalu akan diputar misalkan sampai mentok ke sebelah kanan. Kalau misalkan, oh James, saya bisa melihat ada kumpulan infanteri sebelah kiri. James, putar ke kiri.
Nah, nanti bisa diputar juga ke arah kiri. Nanti untuk naik dan turun mungkin ada tuas yang lain yang bisa kita gunakan di sini. Dan di sini karena menggunakan sistem penembakannya, kita punya kurvatur parabolik dan parabolik. Oh ya, kita punya azas parabolik di sini. Jadi kita akan gunakan motor ini baik untuk jarak jauh atau menembak dari balik cover. Nah, untuk pengisiannya cukup unik di sini karena untuk mortar kita semua tahu tidak memiliki magazin dan kita punya proyektilnya langsung ditancapkan dari depan. Dimasukkan. Lalu ketika sudah masuk dia akan bereaksi, tapi sebelum bereaksi kita harus cari perlindungan antara nunduk atau mungkin ketika di bawah tembakan kita tiarap. Ya, dan semoga saja mortirnya tidak fungsi ya. Kita sudah pernah lihat beberapa video di mana nanti kita masukkan proyektilnya tiba-tiba keluar tidak jauh tapi langsung di depan tanah. Itu mungkin adalah hal yang sangat Memalukan. bukan memalukan, mematikan ya. Kayak kita tidak tahu kapan meledaknya kan, jadi harus hati-hati. Lalu di sebelah sana kita juga punya mesin gun. Ini ada mesin gun kecil, yang ini beda. Tadi dengan Vickers yang ini apa nih? 1919? Ini seharusnya 1919. Tapi mekaniknya dari Browning sendiri mungkin kita bisa jelaskan di section yang lebih di sana. Iya, sebelah sana kan ada lebih banyak koleksi senapan mesin. Sana juga ada senapan mesin lagi, dan di sini ada senapan mesin dari Jepang kalau dari model seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat dari samping itu ada slot atau lubang dan kita bisa masukkan amunisinya menggunakan sistem belt fit. Nah, lalu di belakang sini kita bisa lihat ada sebuah equipment yang terlihat sangat canggih pada masanya. Ini adalah alat radio untuk berkomunikasi. Namanya radio. Kita lihat di sini kita punya kotaknya, di sini ada jack untuk audionya, kita punya banyak knob, kita punya ada jarum yang menunjukkan ampere meter. Nah, berarti ini kan menggunakan baterai. Tapi apa jadinya kalau kita misalkan di stationkan atau mungkin ditempatkan di tempat belantara di mana baterai mungkin hanya bisa bertahan 1 atau mungkin 2 hari. Nah, di sini James sedang memegang sebuah generator, jadi bisa diputar. Nanti kalau diputar akan menghasilkan listrik dan bisa disimpan sebagai cadangan. Seperti ada baterai, mungkin itu baterai di sebelah sana. Ya. Jadi kita bisa engkol, nanti kita bisa cas baterainya menggunakan sistem mekanik. Dan kita bisa lihat sendiri ini barang otentik karena thread kabelnya ini tidak seperti kabel pada zaman ini. Nanti kita akan tampilkan detailnya lebih. Serta juga ini sistemnya masih kompleks dan kita harus bersyukur dengan kemajuan ilmu pengetahuan sekarang kita bisa menggunakan internet untuk berkomunikasi dengan kalian juga tentunya. Dan berikutnya kita akan membahas tentang obat-obatan. Tentu saja tim medis pasti akan selalu hadir di dalam operasi militer dan juga di antara kita. Dan sebelah sana kita bisa melihat ada rak yang isinya obat-obatan. Ya, di sini kita sudah sampai di rak yang isinya obat-obatan dan juga beberapa alat bedah yang dipakai oleh medik pada zaman dahulu. Jadi di sini kita punya siapa ini? Mayor Dr. Hardiono. Jadi silakan James bisa diceritakan. Jadi Mayor Dr. Hardiono atau dokter di Kodam 8 Jawa Timur pada tahun 1946 telah gugur dalam pertempuran melawan serdadu Belanda di daerah Mojokerto, Surabaya. Jadi kalau untuk kurs medis mereka itu seharusnya dilindungi ya. Tapi kita tidak tahu pertempuran itu di zaman itu seganas apa sehingga sampai tenaga medis yang memang berperan untuk menyelamatkan orang baik di pihak lawan atau di pihak teman sampai ikut gugur. Maka kita harus mengapresiasi tenaga medis yang telah berhasil mungkin menyelamatkan relatif kita yang mungkin dulu bertugas ataupun hingga sekarang masih bertugas. Maka dari itu kita tidak boleh juga meremehkan tenaga medis walaupun mereka tidak bertempur di depan seperti prajurit lain. Mereka bertempur di belakang dengan sama giginya seperti prajurit kita di depan. Dan selain itu di sini terdapat banyak koleksi obat yang akan di spotlight juga. Lalu untuk di sini terdapat peralatan bedah, terdapat suntik dan juga ampul yang berfungsi sebagai untuk tempat memasukkan obatnya. Di bawah terdapat perban, terdapat morfin. Mungkin kalau sekarang kita tidak bisa mendapatkannya karena memang sudah diatur. Ini masuk bahan yang tidak bisa didapatkan oleh warga sipil. Nah, juga berdasarkan penjelasan dari Pak Tabin sebagai guide tour, di sini kita mendapatkan fakta bahwa ketika akses medis ini tidak dapat didapatkan,
tentara kita menggunakan daun pisang yang telah dikeringkan sebagai pengganti perban karena memang situasi perang ketika sudah kacau, kita harus berimprovisasi. Apapun itu, kita harus bisa bertahan dan juga menang. Ya, tadi kita sudah sampai di rak obat-obatan dan juga medis, dan di sini kita bisa melihat ada seragam yang sangat menarik. Ini adalah pakaian seragam yang dipakai oleh BKR dan TKR di Jawa Timur dari tahun 1945 dan juga sampai dengan 1950. Dan seragamnya kita bisa lihat juga di sini ada topi, ada helm, dan sepertinya helm ini sangat familiar. James, helm dari mana ini? Inggris. Tommy. Nah, jika kalian pernah menonton film 1917, kalian pasti tidak asing dengan helm ini karena bentuknya sangat unik. Karena Inggris memakai tipe helm yang ada brimnya. Ada brimnya. Lalu atau mungkin seperti piring ditambahi mangkok lebih dalam. Iya, seperti topi pesulap kan ada. Topi sulap. Pinggiran juga. Nah, istilah awamnya. Nah, jadi ini adalah helm punya Inggris yang sering dipakai dengan tentara Inggris juga, dan kita punya. Dan di bawah juga kita punya beberapa seragam yang lain nih. Di sini kita bisa lihat ada atasan dan juga seperti di bagian bawah juga ada bawahan untuk seragamnya. Nah, ini seragam yang dipakai oleh BKR dan TKR di Jawa Timur. Kalau dari modelnya juga ya, James, sepertinya ada beberapa pengaruh dari seragam milik Jepang ya, sepertinya. Kalau kita lihat baik dari topinya dan juga dari apa ini, seperti topi pet juga ya, kan beberapa orang Jepang juga memakai topi seperti garrison cap-nya. Sumimasen. Hai. Perkenalkan audiens, ini adalah Pak Domingo, salah satu informator yang memberikan kita informasi hari ini. Oke, Pak Domingus, mungkin ada komentar mengenai seragam? Nah, ini seragam peta, Pak. Jadi di peta digunakan untuk pada saat Jepang masuk kita, jadi melatih tentara kita, tentara efektif, tapi tentara teritorial. Peta itu tentara teritorial, Pak. Jadi dari Bumi Putra yang dimaksudkan untuk sebagai bala cadangan dalam perang dunia kedua, khususnya perang Asia Timur Raya. Jadi Jepang itu mengajak kita itu dari sumber daya manusianya, sumber daya alamnya dimanfaatkan betul-betul. Ini namanya piat. Ya, senjata panggul. Ya. Teman-teman, ini adalah senjata panggul yang bernama piat, dan ini biasanya dipakai oleh tentara dari Inggris. Ya. Dan di sini mungkin agak unik ya bentuknya, karena di sini kita punya sebuah senjata panggul, tapi di depannya ini kita akan pakai proyektil yang biasa dipakai dengan mortar. Jadi sistemnya ini bisa dibilang mortar tapi dipanggul. Biasanya kan kita taruh di lantai panggul. Jadi mortar ini, Pak, ini di sini didorong dengan munisi. Jadi dengan munisi. Ketika ini cetak, ini mengantam pius. Di sini ada pius, Pak. Nah, nanti bentuknya seperti ini kan, Pak, ya, mortar. Ya. Ini ada piusnya, Pak. Ini. Pius. Ya, di sini. Ini kan begini, Pak. Ya. Ini begini dah. Ya. Ini ditembakkan. Jadi ketika ini nembakkan, di sini ada pius begini. Nah, ketika titik inti pius ini menghantam ini, terjadilah ledakan di dalam. Terus di sini ada munisi, namanya munisi pendorong, Pak. Munisi pendorong. Munisi pendorong itu terbakar, mendorong ini untuk melontar keluar. Nah, ketika melontar keluar dengan gaya spiral begini. Ketika sampai di sasaran, ini, Pak, pucuk ini lah sebagai hulu ledak. Dia akan meledak. Ketika menatap benda ini terjadi benturan, itu terjadi reaksi kimia di dalamnya, terjadi pecah, serpian pecah. Piat dalam pengembangannya dari Inggris ini memiliki sedikit perubahan, khususnya ketika mortar tadi menggunakan sistem fuse, piat menggunakan per. Per ini bertujuan untuk mendorong proyektil yang seperti panah, mortir, tapi juga sekaligus peledak yang untuk menghancurkan kendaraan lapis baja. Betul. Nah, senjata ini kebetulan didesain yang akan kita bahas di meja berikutnya. Jadi selain untuk senjata dipanggul, senjata ini juga bisa digunakan untuk menyerang pertahanan lawan seperti beton dengan cara diarahkan seperti mortar. Oke, Pak Domingus, kita ke yang berikutnya.
silakan. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya. Di sini kita bawa senjata lebih banyak lagi dan ukurannya juga lebih besar dibandingkan Piat yang tadi. Yuk. Nah, jadi kalau untuk pemeragaan, boys ini digunakan oleh umumnya tentara Inggris dan Amerika. Tetapi yang berkaitan dengan agresi militer Belanda digunakan oleh tentara Belanda. Dan penggunaannya dia ketika di posisi tanah terbuka, dia kan memilih untuk tiarap. Senjata ini adalah pemusnah kendaraan lapis ringan sebatas mobil berplat baja. Ya. Kalau untuk lapis baja seperti tank, senjata ini kurang efektif. Itulah kenapa ada pendasaran untuk pembuatan Piat. Dan untuk mekanisme pelurunya, setelah ditembakkan, nanti akan ada tuas aksi untuk ditarik. Umumnya di sebelah samping. Dan mungkin untuk gambaran kasarnya, ditariknya mungkin seperti gini. Ya. Lalu untuk mengganti pelurunya akan ada sistem cartridge, dilepas, dipasang. Ya. Tiap cartridge mempunyai 5 peluru. Ya. Ya. Besar. Ya. Mungkin kalau untuk senjata modern, mungkin senjata ini ekuivalen dengan seperti baret. Karet, Ya. SPR untuk yang lokalnya. Ya. Iya, cukup perjuangan ya untuk mengangkat saja, belum menembaknya. Belum menembaknya. Dan tidak sembarang orang bisa memakai senjata seperti ini. Lalu di sini juga kita bisa melihat banyak senjata yang sangat menarik. Semua di sini adalah senapan mesin ringan atau light machine gun. Kita punya dari sini, dari tempat saya di sini ada Maxen. Lalu di sini kita punya brand juga dengan varian yang berbeda. Di sini juga ada brand juga, nanti kita akan lihat. Lalu di sini ada Maxen juga, dan di situ ada ini bar. Nah ini punya Amerika Serikat. Lalu brand yang di sana ini sangat istimewa untuk saya dan juga keluarga saya karena dulu almarhum kakek saya memakai brand saat bertugas di Brimob. Silakan. Jadi ini adalah brand dulu almarhum kakek saya saat jadi bertugas di Brimob menggunakan senapan mesin ini. Jadi di sini senapan mesinnya cukup unik ya. Kalau kita biasa melihat senapan yang modern, kita biasanya melihat senapan yang menggunakan belt feed atau magazin. Dan di sini kita bisa pakai magazin, tapi magazinnya lokasinya berada di bagian atas. Di sini kita bisa geser. Oh masih aktif ternyata, masih bisa digeser. Nah nanti geser, baru kita masukkan magazinnya di atas. Kalau nggak salah di rumah saya punya foto, saya pernah foto juga menggunakan brand dari Museum Mandala Wangsit yang ada di Bandung dan diperkenalkan untuk membawanya. Dan ini walaupun namanya senapan mesin ringan, jangan salah ini berat. Saya pernah dikasih tahu kira-kira beratnya sekitar 10 kilo ya Pak. Betul. Nah 10 kilo katanya Pak. Jadi ini kan senjata bantuan tingkat kecil Pak, tingkat regu atau peleton. Jadi biasanya kalau mereka bergerak pakai tim, itu ini senjata bantuannya Pak. Jadi ketika ada serangan, itu rapat, nah ini Pak yang menyala. Ini yang nyanyi. Nah ini pasukan kanan kiri ini merapat begini untuk mengatur strategi untuk maju. Ini sebagai pelindung. Ini adalah senjata bantuan, senjata ringan tapi bantuan. Dalam satu regu itu mesti ada senjata bantuannya. Ya, silakan Rekso untuk bar sekalian. Nah, lalu ini adalah senapan bar atau Browning Automatic Rifle. Nah, di sini adalah senjata milik Amerika Serikat dengan kaliber 306 ya. 306. Nah, di sini bar adalah cikal bakal dari battle rifle yang kita ketahui sekarang. Contoh battle rifle yang modern ada Evenval, HKG3, lalu ada Evenscar dan lain-lain. Biasanya signaturnya atau ciri khasnya kalibernya besar. Dan di sini kita punya kalibernya lebih besar dibandingkan rifle pada umumnya. Jadi biasanya kalau kaliber besar itu sistemnya kokang seperti Kar 98K atau Arisaka atau mungkin Garand. Di sini kita bisa dapat kaliber yang besar dan juga sistem penembakan yang full otomatis. Jadi tinggal ditahan pelatuknya, nanti dia akan terus menembak. Dan di sini juga banyak sekali jokes dari teater Eropa tentang tentara Jerman yang masuk mendekati ke bar. Nanti kalian bisa googling sendiri. Nah, lalu yang unik yang dari ada berapa sumber mengatakan bar itu punya lever untuk mengatur RPM-nya. Apakah itu benar Pak Domingus? Betul Pak. Jadi kenapa kalau tidak diatur ini panas Pak ini Pak? Ini kan senjata ini kan di sini kan cartridge-nya di sini, di sini. Dia kan otomatis Pak, senjata otomatis.
Ini kalau enggak ada pengaturannya, panas Pak ini Pak. Dan ini tidak bisa seperti ini. Panasnya tidak bisa diprotol. Harus Gitu ke pangkalan dulu. Harus ke pangkalan dulu. Kalau ini, wah ini panas. Kamu ini tarik aja, seret, ganti. Itu Pak. Dulu, ini cerita dulu, orang-orang dulu itu, supaya ini bertahan panas Pak. Supaya tidak panas. Cari gedebok Pak. Pelepah pisang itu tuh. Boleh lihat di sini. Ketika mereka dalam keadaan terdesak, bagaimana caranya ini supaya tetap efektif bekerja, dikasih itu. Wah ini tapi pandangannya gini, hanya pakai insting saja. Itu. Harus punya feeling dari senjatanya. Punya feeling. Jadi antara penembak ini Mas Jim, Ya. biasanya ada chemistry. Ada chemistry. Antara sampean dengan senjata ini biasanya kalau di TNI ada chemistry. Iya. Makanya setiap hari kan istrimu yang pertama itu bagi seorang TNI ya senjatanya ini. Dia harus hafal nomor popornya, nomor larasnya, nomor serinya. Iya, nomor serinya itu dia harus hafal. Dialah istri pertamanya. Makanya dia lus-lus, dia rawat itu seperti itu. Jadi ada chemistry. Jadi kalau sudah ada chemistry itu tahu bagaimana picu kita gerakkan itu sudah tahu. Perkenangannya itu bagaimana nanti akan tahu. Gitu. Karena adanya chemistry tadi. Gitu. Ya. Kalau untuk yang main game FPS mungkin bisa ibarat katakan tiap senjata punya recall pattern dan kita harus tahu karakter tiap senjata. Iya betul itu betul. Saya setuju. Semua ada karakternya sendiri, karakteristiknya sendiri. Lah bagaimana? Seorang operator harus menyesuaikan karakteristiknya ini. Bukan ini menyesuaikan kita, tidak. Kita menyesuaikan dia. Baru terbentuk chemistry, enak. Itulah kenapa senjata mungkin sama, tapi tidak sama. Tidak sama, betul. Tidak sama. Makanya kalau sempat ada guyonan atau pamiu di kalangan TNI kan gini. Kalau cewek mudah saya taklukkan, kalau ini kadang-kadang sulit saya mengerti sifat karakteristiknya. Iya sulit. Ini bagaimana ya? Nah tapi kalau orangnya sudah berhari-hari, berbulan-bulan kenal dengan dia, biarpun tidur pun tahu. Demikian Mas.